Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan saya gemateni, judul renungan saya pagi hari ini adalah The Lord of Ambiar. Coba dengarkan penggalan lagu ini. "Ya mung siji dadi panyuwunku, aku pengen ketemu." Pasti Anda tahu, itu penggalan lagu Sewu Kutha yang dinyanyikan oleh Didi Kempot. Didi Kempot, the godfather of broken heart, telah tiada di tengah puncak ketenarannya. Dia telah mewakili dua sisi kehidupan manusia yang paradoksal. Kekuatan dan kerapuhan, ketenaran dan keindahan, sorak-sorai dan sumpah serapah, kalah dan menang, sukses dan gagal. Semuanya telah dialami. Sepeda kesayangannya akhirnya harus dijual supaya dapat membeli gitar untuk ngamen karena tuntutan perutnya. Siang hari dia menghibur para pengguna jalan. Di malam hari dia menghibur nyamuk-nyamuk kelaparan di temperan toko-toko Jakarta. Namun, tidur di hotel mewah bak maharaja dengan selaksa pujian dan tepuk tangan pun pernah diraih dan dialaminya. Didi Kempot, the godfather of broken heart, telah menolong ribuan manusia yang tenggorokannya disumpal oleh emosi kegagalan, yang demi sopan santun dan kelayakan tidak boleh diungkapkan.
menyanyikan, meneriakkan, senandung kegagalan bersama The Godfather of Broken Heart menjadi semacam katarsis emosional yang melegakan. Bagai melepas lendir dari tenggorokan. Bersama dengan itu, kegagalan diakui dan diterima menjadi bagian hidup, seperti orang menerima kakak dan adik, kakang kawah dan adik ari-ari. Didi Kempot, The Godfather of Broken Heart, mewakili dambaan sejuta manusia yang ingin meraih segala kemewahan dan kelimpahan. Itu juga bagian dari kerinduan manusia yang menjadi haknya. Semuanya itu menjadi teman yang terus-menerus menggandeng dengan senyum ramah dan hangat, penambah daya tahan. Begitulah hidup. Jika Anda ingin hidup bergairah, bangunlah mimpi yang indah dan jauh. Di sana ada sukacita dan perjuangan. Senyum tawa bercampur banyu langit cendol dawet. Sukses yang diganjal dengan kegagalan nandur pari, tumbuh sukateki. Didi Kempot, si The Lord of Ambyar telah ambyar di puncak ketenarannya. Kekuatan dan kerapuan menjadi satu dalam diri. Itulah sejatinya orang bijak yang mampu menerima kegagalan dengan kesuksesan, derita dan kebahagiaan, senyum dan air mata menjadi satu kesatuan yang indah mempesona. Didi Kempot, The Lord of Ambyar, telah ambyar di mata manusia, tetapi tidak di mata Tuhan. Ketika hidup di dunia, patah hati oleh janji palsu, yang telah menyakiti dengan kata-kata, malah dengan tindakan pamer bujuk. Sewu kutha telah dilewati, sewu hati telah ditanyai, tetapi kekasih hati itu tetap mimpi bagaikan embun di siang hari. Kematian mengantarkan dia menemukan kekasih jiwa yang sejati yang menunggu di pintu surga. Setiap orang yang rindu dan bermimpi bertemu dengan kekasih jiwa telah diwakili oleh Filipus. Seperti kita dengar dalam bacaan Injil tadi, yang memohon kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Kekasih jiwa itu menjadi puncak seluruh dambaan manusia. Dan sekarang ini Didi Kempot telah menemukan yang telah dicarinya sekian tahun melalui sewu kutha dan sewu hati. Akhirnya kasih jiwa itu ditemukan dalam surga. Kita pun merindukan kekasih jiwa kita yang tak mungkin cidro janji. Yesus. Bersama Dialah kita pautkan harapan hidup sekarang dan selama-lamanya. Semoga Santo Filipus ikut rombongan Tuhan Yesus menjemput Dionysius Prasetyo alias Didi Kempot memasuki tempat yang telah disediakan Yesus baginya dalam persekutuan para kudus di surga. Mari kita bangun mimpi yang jauh sampai kehidupan kekal, supaya bertemu dengan kasih jiwa kita, yaitu Tuhan sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.